Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tadi malam Indonesia timnas U yang 23 harus mengakui keunggulan timnas Vietnam dengan skor tipis 1-0. Ini jadi catatan buruk ya guys, ketika timnas kita yang selalu tidak bisa memenangkan atau memegang trofi Piala AFF, walaupun Piala AFF ini tidak ada di kalender FIFA. Ini tentang bagaimana siapa yang lebih kuat di kawasan Asia Tenggara guys. Ya, walaupun memang tidak masuk kalender FIFA, tapi timnas Indonesia seperti dikutuk tidak layak juara atau tidak layak untuk memegang trofi Piala AFF tersebut guys. Dari timnas senior, timnas U23 sekarang yang sampai saat ini terakhir tidak bisa memegang, dan yang dipegang trofinya dari Vietnam guys. Dia sudah 3 kali berturut-turut pemegang trofi Piala AFF di usia U23 guys. Jadi itu ya guys catatan buruknya. Nggak tahu lah kenapa ini seperti apa ya, kutukan dari mana saya juga nggak tahu di aduh. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan komentar-komentar kecewa dari para supporter timnas Indonesia. Pertandingan tadi, kalau saya lihat, anak-anak bukan fokus ke permainan, tapi fokus ke lawan. Akhirnya jadi tidak jalan. Sebelumnya itu kan kita lihat mereka bisa main 1-2, ini tidak. Main ke depan, ke belakang lagi, ke belakang lagi. Jadi tidak ada variasi dalam ini, karena mereka sudah sudah fokus ke lawan. Iya, ada apa-apa nonton. Iya. Rumun, wasit tangan rumun. Kayak jelek seperti kompetisi di kita begitu ya. Yang maaf kalau kita bilang kayak tarkam begitu kan, tidak bagus juga. Ini kan kesebelasan nasional. Seharusnya kan mereka juga main yang baik, penonton juga senang. Ini kan berapa kali main bola ke belakang, penonton akhirnya iya. Aduh, kok bisa-bisanya nggak juara ini, padahal udah main di GBK, udah main di kandang sendiri. Pelajaran yang bisa diambil dari turnamen Mandiri Cup ini adalah tetap membumi ya. Aku masih teringat jelas di pertandingan pertama waktu pas kita bantai-bantai si Brunei ya bang, ya berasa kayak Jepang pak. Udah berasa merem doang, tutup mata turnamen ini pasti Indonesia yang juara. Lah ternyata ketemu sama Vietnam pak, nggak berkutik abangku. Ya ini artinya levelnya kita masih seputaran ASEAN abangku ya. Tetapi bang, ini kan junior U23 bang. Iya, aku tahu ini pemain U23 bukan timnas senior, tapi di masa depan itu kan yang ngisi pemain-pemain senior ya pemain-pemain dari U23 ini bang. Makanya itu pembinaan dari usia dini itu ayo digenjot ya, dibina ini pemain-pemain muda ya. Semoga dengan kekalahan ini kita bisa berbenah ya bang ya, PSSI bisa berbenah, bisa melihat oh ternyata pemain muda harus dibina ya. Banyakin turnamen-turnamen junior ya bang ya, biar pemain-pemain muda kita ini punya banyak pengalaman pak. Jangan hanya mengandalkan naturalisasi atau diaspora. Nanti kan pemain diaspora sama naturalisasi udah tua nggak ada penerusnya, gimana dong? Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar segitu daerahku. Seperti biasa buat kamu-kamu ini pecinta timnas yang belum follow bola kalian gimana ini? Pelatih Vietnam kasih instruksi ke kiper Vietnam di tengah pertandingan. Emang boleh kayak gitu? Gak berapa lama kiper Vietnam pura-pura cedera. Pelatih Vietnam curang langsung ganggu pemain timnas Indonesia. Perhatiin asisten pelatihnya keluarin botol buat ganggu pemain. Pelatih Indonesia cuma bersihin tempatnya malah dikasih kartu merah. Giliran pelatih Vietnam gimmick bersih-bersih buat ganggu pemain lagi. Gak kartu merah.
spesialis runner up. Ini masalah kita dari dulu sampai sekarang itu mental sama gak bisa kontrol emosi, emosi. Jadi kita tuh diprovokasi dikit, skill tarkamnya tuh keluar, aura baku hantamnya tuh kuat banget. Jadi strategi dan permainannya tuh langsung buyar seketika gara-gara provokator dari Vietnam. Dan Vietnam itu wah memanfaatkan celah itu baik banget. Jadi ini tapi mengecewakan. Cuman ini hasilnya gimana ya, mengecewakan iya, tapi kita juga harus realistis. Yang main ini lapis 2-nya timnas Indonesia U23. Lapisnya 2-nya pun ini tim utamanya itu pada cedera, dan yang main itu gak di posisi asli mereka. Jadi ya kita tunggu saja nanti, semoga banyak perubahan pasti di Piala Asia banyak perubahan, karena pemain-pemainnya pasti pemain diaspora yang udah dinaturalisasi dan yang akan dinaturalisasi. Sebenarnya Indonesia layak juara nggak sih, Bung Teti? Belum layak. Berarti emang ini hasil yang emang udah bagus, kita runner up. Ya udah lumayan terbaik lah, karena kan kita udah masuk final tuh, menurutku kalau dengan permainan seperti ini udah bagus lah. Yang penting nanti fokusnya ke Piala Asia ya. Oh, okay. Piala Asia fokusnya ya. Kang Didi, kita sebenarnya layak nggak sih juara, Kang? Nggak layak. Berarti ini udah pencapaian terbaik dong, runner up. Ya, kalau dilihat di pertandingan babak final ini, khusus aja babak final, Vietnam lebih layak sih. Gimana guys, menurut kalian apakah Indonesia layak atau enggak sih sebenarnya jadi juara? Tulis di kolom komentar. 1-0 full time, dan ternyata Tadi saya bilang 1-0 kan di awal. dan ternyata babak kedua tidak bisa membalikkan keadaan. Dua hal ya. Masih monoton sih main babak kedua tadi. Mereka memancing emosi, dan betul kita seperti kehilangan lapangan tengah ya. Yes. Itu bola diumpan-umpan terus ke belakang. Kalau setidaknya menurut saya dengan sedikit pengalaman yang ada, itu mestinya harus ada yang berani meliuk-liuk sedikit ya. Sehingga beberapa pemain kita bisa siap pada posisi berbeda. Kita yang jelas telak di lini tengah segala memang. Jadi mereka dominan banget di lini tengah, kemudian bridging dari belakang ke depan juga luar biasa. Oh, kipernya bagus banget. Kipernya juga ya betul banget penyok. Yes. Praktis kita hanya mengandalkan serangan dari lemparan ke dalam, bro. Iya, lemparan ke dalam. Dan itu hanya berhasil waktu lawan Filipina dengan own goal ya. Yes. Semoga ini ada evaluasi, ada perbaikan, dan tentunya di SEA Games nanti ya. Oh, akan berhadapan ini juga. Akan berhadapan ini lagi. U23 ya. Mungkin squad mereka akan berubah, akan ditambah naturalisasi dan sebagainya. Semoga akan ada perbaikan dan timnas bisa meraih hasil terbaik. Semoga ya. Semoga. Dan gimana pesan-pesannya? Yes, menang Vietnam. Vietnam. Keren mainnya coy, gila. Apa boleh buat, usaha semua udah dilakukan sama Gerard Vandenberg, tapi Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam 1-0. Sepertinya Vietnam juga salah tebak soal formasi Indonesia, yang dipikirkan pakai 4-3-3 ternyata pakai 3-4-3. Doni ditarik ke tengah, tapi ternyata juga nggak bisa berperan banyak. Setelah Doni dikembalikan ke kiri, baru Indonesia bisa menemukan permainannya lagi. Semua pemain sudah berusaha keras, semua pemain juga nggak ada yang tampil buruk, nggak ada yang tampil terlalu baik juga nggak ada, semuanya standar. Tapi memang hasil harus berkata lain. Permainan Vietnam pun biasa-biasa aja, selain rapatnya pertahanan mereka. Turun pakai 4-5-1 ternyata efektif juga. Persoalan timnas U23 kita ya memang kelihatan banget di penyelesaian akhir ya. Semoga setelah turnamen ini ada evaluasi dan segera didapatkan striker yang mumpuni yang bisa mempermudah untuk timnas Indonesia mencetak gol. Terima kasih untuk Garuda Muda sudah berjuang. Terima kasih Gerard Vandenberg juga sudah melakukan banyak perubahan yang signifikan di permainan tim nasional Indonesia. Support terus tim nasional Indonesia. Semangat. Indonesia telah pun dikalahkan oleh Vietnam dengan jaringan 0-1 dalam saingan Grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Okey, tapi kalau tengok skuad diorang memang muda, memang ramai key player tak ada. Lepas tu Vietnam pula diorang ni of course lah bersemangat, bermotivasi untuk kalahkan Indonesia.
Ya guys, jadi kalau menurut gue pribadi ya, Indonesia mainnya itu bapuk banget kalau menurut gue pribadi ya. Ini dari kacamata gue ya. Kalau gue ngelihat permainan timnas U23 yang sekarang ini, yang saat ini ya, beda dengan timnas U23 ketika zamannya Arhan Prataman, Egy Maulana Fikri dan lain-lain. Itu menurut gua bagus timbang yang saat ini nih guys. Nah, kita flashback ke ketika melawan Filipina. Ketika kita bertemu Filipina aja itu kita tidak bisa membobol gawang dari hasil kaki ke kaki, dari ritme permainan gitu guys. Nah, itu pun golnya satu-satunya itu dari bola mati ketika bola keluar lapangan dan dilempar ke dalam. Itu pun golnya bunuh diri dari timnas Filipina. Nah, itu benar-benar tidak bisa mencetak gol secara murni gitu, menghasilkan gol secara dari permainan gitu guys. Nah, ketika melawan Thailand pun sama. Ketika kita sudah tertinggal 1-0 itu dari menit pertama pertandingan itu memang sama sekali tidak bisa menciptakan gol gitu dari segi permainan gitu, dari ritme permainan terus tiba menjadikan sebuah gol gitu guys. Dan itu pun untung-untungan tuh kemarin sepak pojok bisa menghasilkan gol dari satu-satunya gol dari James Raven ya guys. Coba kalau itu tidak gol, mungkin tidak akan bisa kita masuk ke final melawan Vietnam. Nah, dari situ gue bisa ngeliat ya kan, kalau permainan nih dari kaki ke kaki gitu, permainan itu yang bisa membahayakan dan menghasilkan sebuah gol gitu guys. Maksudnya gitu guys, kalau menurut gue pribadi, karena kan dari ketika melawan Filipina, Thailand itu dari bola-bola mati golnya, bukan dari hasil dari segi taktik permainan gitu guys, tim dan menghasilkan sebuah gol. Seperti itu sih kalau menurut pandangan gue sih. Jadi ini harus jadi bahan evaluasi ke depannya buat coach Gerard Vandenberg ya. Nih, buat pesan-pesan buat Gerard Vandenberg, ini jadi bahan evaluasi ke depannya. Mudah-mudahan timnas U23 yang saat ini kan itu kan masa depan timnas kita nanti di senior ya kan guys. Karena kita tidak selalu harus mengandalkan pemain-pemain diaspora kita, pemain-pemain keturunan kita. Kedepannya kita harus mendidik benar-benar anak bangsa kita sendiri dari nol agar bisa maju sepak bola Indonesia guys. Seperti itu sih guys kalau menurut saya. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.